Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulisi Sanggem di program podcast Ciao Ekam. Kali ini kita ada di segmen OKP. Beliau adalah Dinda Napitu. Ya. Wah, Dinda Napitu ini orang apa nih Napitu? Orang Batak, Mbak. Oh, Batak. Oh, yang marga atau apa Napitunya? Napitu itu marga, Marga. gelar dari ayah. Keluarga ya. Wah, kita nggak mau menusuk kemargaan dia. Soalnya kita mau bicara soal demokrasi yang ada di kampus Dharma Jaya hari ini. Nah, apa kabar, Dinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana keadaannya? Sehat? Kebetulan kurang sehat. Kurang sehat. Iya. Dinda, Iya, Mbak. semester berapa? Semester 5 Fakultas komputer. komputer. Wah, pinter nih ya komputer ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama kayak saya kayaknya. Enggak, apa lebih dikit? Lebih dikit lah. Saya bisa office loh. Ya, saya bisa database loh. Saya sarjana komputer loh. Siap, Kehebatan siap. saya, keunggulan saya di dunia komputer yang ngedit video aja hari ini. Oh. Yang lainnya nggak ada. Kalau Dinda? Keunggulan bisa ngedit juga. Bisa buat program. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah buat program. Apa yang sudah dibuat? Salah Seperti kayak membuat data hosting. Oh gitu. Bisa dicoba tuh nanti. Bayar tapi ya. Wah, cuan. Hari ini memang main cuan ya? Demokrasi di sana main cuan nggak? Kemungkinan. Kemarin Aduh, kurang tahu. informasinya Dinda dari melaksanakan pemira ya. Iya. Pemira di Dharma Jaya. Itu yang pemira keberapa itu? Itu kebetulan kalau dihitung itu mungkin bisa diiniannya. Aduh, kurang tahu tuh Mbak kalau pemira yang keberapa. Sudah tapi kesekian ya. udah kesekian kalinya. yang Terakhir jelas. melakukan pemira di tahun berapa yang Dinda tahu? Itu setiap tahun kita melakukan pemira itu dari tahun 2020 sampai 2021, dan tahun ini kebetulan 2022 untuk ke 2023. 23. Dan setiap tahun itu mengadakan pemira. Setiap tahun ya. Jadi waktu Covid pun kemarin Iya, ada ya pemira. ada pemira. Wah, hebat Dharma Jaya. Kemarin waktu pemira ada berapa calon kita? Kita itu ada 2 calon. Ada 2 calon. Siapa? Itu nyalon apa nih? Ini Presiden BEM. Presiden BEM. Ya, kalau untuk ketua-ketua Hima itu biasanya dari Hima untuk mendelegasikan, terserah mereka mau 1, 2, 3, mungkin bisa lebih dari. Oh, jadi ada 2 pencalonan. Iya, untuk presiden BEM-nya. Wapres dan Hima. Iya, ada Hima. Oh, gitu. Himanya ada Wapresnya. Jadi 2 ya? 2 Iya. ini, 2 berbarengan ya itu. Iya, berbarengan. Boleh dong cerita Iya. waktu awal Awal pendaftaran itu tanggal 13 Oktober dan ditutup tanggal 19 Oktober. Lalu itu kita menyerahkan berkas dan ada seleksi berkasnya juga. Ada seleksi Itu, berkas. Ya, itu seleksi berkas itu di tanggal 20 sampai tanggal 21. dari 20 sampai 21 Iya, seleksi Oktober. berkas. Iya. Oh iya. Nah, untuk menjadi pres dan wapres itu kan ada persyaratan ya? Iya. Iya, persyaratan. Persyaratannya apa saja nih? Itu persyaratannya kita ada pengumpulan KRS itu sebanyak 500, lalu Itu minimal ya 500 ya? Atau pengumpulan harus mengumpulkan TRS sekian? Iya, harus itu. Minimal? Iya, sudah dipatoknya Oh. 500. Tidak boleh kurang dari itu. Lalu ada sertifikat prestasi kita itu sebanyak 7, lalu ada 3 sertifikat dari luar kampus, lalu ada 1 sertifikat kepemimpinan gitu. Sertifikat Ya, kepemimpinan. lalu ada surat pernyataan untuk tidak menjabat di kemahasiswaan atau di dalam internal maupun di luar. Oh, tidak boleh ada jabatan organisasi kemahasiswaan ya? Iya, benar. Organisasi kemahasiswaan baik di dalam maupun di Di luar luar, kampus. iya. Hari ini Dinda nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Apa nih ceritanya sebelum pernah berorganisasi Di dalam kampus. di dalam kampus? Itu kemarin aku menjabat sebagai sekretaris bidang litbang. Bidang BPH. Litbang, BPH, Iya. Hima atau ini Hima, bagian Hima. dari persyaratannya Iya. untuk menjadi presiden dan wapres. Iya. Waktu itu Dinda jadi apa nih? Presidennya atau wapresnya? Jadi presidennya. Paket ya?
Iya, kan ada presiden sama wakil presiden. Sepaketan. Iya. Yang wapres siapa? Ada Tridaksen. Oke. Kalau yang calon keduanya? Itu ada dari, kusebutkan namanya. Nggak apa-apa dong. Oh, itu ada Rian sama Igede. Oh gitu. Iya, karena kan memang kalau ini harus Iya. Jokowi Prabowo kan. Iya. Sebutin dua-duanya. Iya. Persyaratan menjadi calon. Iya. Ya, persyaratan menjadi calon. Lalu bagian dari apa ya namanya? Memenangkan. Iya. Ya, memenangkan kompetisi. Saya anggap sebagai kompetisi ya. Memenangkan kompetisi itu adalah total ya. Iya. Total dari pemilu rayanya ya. Iya. Total dari pemilihan. Selain itu apakah ada poinkah atau apa gitu yang bisa? Nah, kebetulan itu mungkin ku jelaskan dari awal. Awal pendaftaran untuk penyeleksian berkas itu malam saat kita berkomunikasi di dalam grup, kebetulan pihak MPM memberitahu bahwa ada ketidaksahan KRS. Nah, aku tanyakan ketidaksahannya bagaimana, tapi mereka tidak bisa menjawab itu di dalam grup chat itu. Lalu aku tanya, berarti kalau ada misalnya kesamaan KRS, berarti itu poinnya sama kan? Nah, lalu ketua MPM-nya menjawab, iya sama. Nah, keesokan harinya saat kita pembagian nomor urut paslon, itu diumumkan ada perbedaan poin. Sedangkan saya mengumpulkan KRS itu 510. Nah, sedangkan paslon nomor 2 itu mengumpulkan hanya 500. Oke lah, mungkin kita buang 10-nya. Berarti kan sama tuh, sama-sama 500. Nah, disebutkan oleh ketua pelaksana yaitu Komisi 2 bahwa poin paslon nomor 2 itu 325 dan paslon nomor 1 itu 308. Lalu saya bertanya dong, perbedaannya kenapa jauh gitu kan? Nah, aku meminta buktinya. Lalu MPM selalu berkelit karena KRS itu sudah dicampurkan oleh Catum Hima dan paslon. Mereka tidak bisa menghadirkan buktinya. Oh, jadi pengambilan nilai nilai poin itu tidak dijelaskan, tidak transparan. Apa nih yang membuat nilai itu menjadi berbeda? Oh gitu. Nah, sebelum saya teruskan, yang melaksanakan pemilihan ini siapa? MPM. MPM itu apa? Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Oh, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Itu bagian dari orang-orang Hima ya? Bukan, itu kalau di dalam kampus itu dalam organisasinya mereka lah yang tertinggi di kampus yang menaungi seluruh kawan-kawan yang ada di organisasi kampus. Ada waktu juga ya mereka ya? Iya. Yang milih maksudnya orang-orang di situ siapa tuh? Kalau itu biasanya itu kan ada ditunjuk ketua MPM-nya, barulah ketua MPM mencari dan hima-hima mendelegasikan lah satu orang atau ya. Oh, seperti itu. Jadi yang menyelenggarakan pemira di kampus itu adalah MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Oke. Nah, sebelum itu masih seleksi ya? Iya. Tadi ya, masih seleksi berkas. Artinya ada ketidaksinkronan atau ketidaktransparan tentang nilai atau poin dari KRS yang diserahkan. Lalu selain itu ada? Lalu itu aku jelaskan lagi itu Mbak ya persoalan poin. Nah, poin itu dikatakan oleh ketua pelaksana Komisi 2, poin itu akan berpengaruh di pemira nanti. Nah, setelah kita berdebat, aku minta bukti segala macam dan meminta kesetaraan poin yang jelas. Lalu didatangkanlah ketua MPM dan berkata bahwa poin itu tidak berpengaruh. Karena mereka mungkin sudah kebingungan karena tidak bisa memberikan bukti, lalu dibuatlah seperti itu, poinnya tidak berlaku. Gitu. Selain itu apa lagi? Ada? Selain itu nah pas di dalam diskusi itu aku bilang berarti di dalam saat pendaftaran gini saja MPM tidak bisa transparansi, apalagi di saat pemilihan nanti kemungkinan ada indikasi kecurangan di dalam pemilihan. Ternyata sampai hari H pemira terjadilah apa yang ditakutkan. Iya, benar. Apa yang dikhawatirkan. Nah, memang sebenarnya ya kalau mau melihat ini pemira kan artinya hitungan ya. Melihat menang atau tidaknya itu dari hitungan total. Iya. Tapi ternyata ada poin nih.
poin ini untuk apa? Nah, antara poin tadi ada ketidaksinkronan, berpengaruh, tidak berpengaruh. Sebenarnya ada juknisnya nggak dalam Pemira di kampus Dharma Jaya? Kebetulan itu tidak ada, Mbak. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Nah, aku kurang tahu juga itu MPM. Kenapa bisa mentiadakan juklak dan juknisnya? Waktu itu sebelum terjadinya konflik pernah bertanya nggak? Kebetulan memang kubiarkan saja karena kupikir MPM bisa berpikir untuk itu karena mereka yang nggak perlu diajarin ya? Iya, tidak perlu diajarkan. Ya? Iya, kan kamu pesertanya. Iya, gitu ya. Masa harus aku yang mengajarkan kan tidak mungkin. Nanti dikira ngajarin buaya berenang. Oh iya. Kan, jangan buaya ikan aja. Dikira ngajarin ikan berenang ya kan. Oh iya, seharusnya memang dalam sebuah pemilihan memang harus ada juknis ya. Aturan-aturan yang diwajibkan untuk para peserta. Nah, selain itu ada nggak nih konflik-konflik lainnya misalnya? Ada, itu seperti penyebaran flyer. Ya, sehari sebelum kita pembagian nomor itu aku sudah meng-share tuh di status WA. Dan sudah dilihat juga dan diakui sama ketua MPM. Dia sudah melihat, tapi tidak ada teguran atau larangan. Ya memang nggak ada, kan nggak ada juklak-juknisnya. Iya. Lalu saat sudah pembagian nomor, aku menyebarkan lagi dong dan terakan 01-nya. Yeah. Tersebarlah oleh kawan-kawan juga. Yeah. Lalu ada komplain dari paslon nomor 2. Sudah dapat izinkah, sudah bolehkah, katanya seperti itu. Lalu dibilanglah sama ketua MPM belum boleh dan itu menjadi melanggar peraturan lebih tepatnya. Lalu diberikanlah SP. Padahal itu aku sudah bilang tidak ada peraturan di dalamnya. SP-nya tertulis nggak? Dikirimkan langsung ke WA tanpa ada konfirmasi segala macam. Dalam bentuk surat. Iya. Dituangkan nggak tuh aturan kenapa terjadinya SP, kan harus ada nih poin telah melanggar aturan itu aturannya dari mana, itu ada dijelasin nggak dalam SP-nya atau hanya redaksi doang? Itu dia dituliskan hanya melanggar apa? Melanggar ini karena tidak boleh berkampanye sebelum tanggal yang ditentukan, padahal di situ tidak ada larangannya, hanya dibuat tanggalnya saja. Iya. Yang menyatakan bahwa itu melanggar apa? Nggak ada kan? Nggak ada seharusnya. Tadi memang kalau saya ini rancunya ya, harusnya apapun yang namanya aturan yang dibuat itu untuk dilanggar. Nah, Dinda melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran aturannya dari mana yang sudah dibuat? Nah, belum ada. Ya sebenarnya nggak ada aturan itu kan, nggak ada pelanggaran dong. Iya, ada seharusnya gitu, karena tidak ada juklak dan juknisnya. Oh iya. Lalu kemudian saat pemiranya itu Pemira di tanggal 31. Tanggal 31. Nah, di situ penghitungan hasil suara. Nah, di situ dari paslon nomor 1 mendapatkan suara 255 awalnya. Nah, dan paslon nomor 2 itu mendapatkan suara 529. Lalu dihitunglah oleh kawan-kawan mahasiswa karena ada ketidaksinkronan penghitungan dalam poin-poin suaranya. Dihitung, ternyata MPM melakukan kesalahan. Apa tuh kesalahannya? Kesalahannya dari mereka bilang itu salah penulisan, tetapi ketika mereka salah penulisan dan merubahlah merubah suara dari paslon 02 itu yang tadinya 529 menjadi 592 tanpa ada konfirmasi ke mahasiswa yang ada di tempat. Oh gitu. Ya. Langsung tulis aja ya. Iya, langsung dirubah tanpa ada konfirmasi itu. Langsung ditulis juga gitu ya, langsung ditulis saja tanpa ada konfirmasi gitu. Jadi hasil Pemira itu ada kesalahan itu di mana letaknya? Data yang tidak sinkron di data fisik dan di data di sistem. Oh gitu. Ini kayak mirip ini ya, pemilu-pemilu di presiden-presiden nanti nih kayaknya ya. Aduh. Ada ya kan? Iya, ketidaksinkronan. Kayak ada C1-nya nggak itu? Itu bentuknya apa itu bukti kita? Kalau kita kan pegang C1 nih, ini apa? Ya, dan di hari itu di Pemira itu dari tanggal 31 karena kebetulan kita sampai pagi, sampai tanggal 1 November.
Dan di situ MPM membuat berita acara bahwa tidak ada hasil dari Pemira itu. Dan kita tidak ada hasil dari Pemira, berita acara yang ditandatangani oleh Dinda juga. Iya. Oh gitu. Ditandatangani oleh saya, ketua MPM dan Komisi 2 dan paslon nomor 2 juga. Itu setelah penghitungan ya? Iya. Setelah penghitungan, setelah terjadinya banyak konflik di dalamnya. Di tanggal berapa itu? 1 November. 1 November pagi. Oh, pagi. Ya. Oh gitu. Oh jadi ada kesepakatan ya, artinya ada kesepakatan yang dibuat oleh paslon ya dengan penyelenggara. Dengan penyelenggara. Itu apa saja? Oke, ini adalah berita acaranya ya. Wah, ini berita acara yang ditanda. Waktu itu yang hadir siapa saja selain pas yang menandatangani? Adakah mahasiswa lainnya? Ada mahasiswa lain, tapi di situ kan seharusnya ada tanda tangan saksi, tapi tidak dibuat karena itu sudah cukup lah ya, cukup mewakili ya. Iya. Oke, kalau ini saya melihatnya ada beberapa poin ya guys ya. Ada tidak sinkronnya antara data fisik dengan jumlah data sistem. Artinya diamini bahwa memang ada ketidaksinkronan. Lalu ada kelalaian kesalahannya oleh penyelenggara. Oh, ini diakui juga ya. Iya, diakui juga oleh MPM. Ya iyalah, namanya ini pembelajaran ya buat para mahasiswa. Mahasiswa. Aku udah bukan mahasiswa lagi soalnya. Masih dong. Ya, artinya ini kan ini ya pembelajaran di kampus. Nanti kalau di luar kampus ketika jadi KPU bahaya kan. Iya benar itu. Mau gimana pemimpin kita nanti kalau kita nggak ada jumlah tulisnya nanti liar. Oke. Terus ada poinnya bahwa setelah mengakui adanya kesalahan, maka pasangan calon B menempuh jalur untuk diadakannya audiensi. Ya. Penyelenggara bertanggung jawab. Oh iya dong, harus melakukan komunikasi lebih lanjut kepada pihak rektor ini ya. Iya. Rektorat. Oke. Wah, 1 kali 30 jam nih. Biasanya 1 kali 24 jam nih 30 jam. Oke, mungkin capek kali ya. Karena capek itu. Iya, boleh itu dimaklumi kok. Iya. Oke, sulalai. Loh ini nomor 5, sehingga Pemira yang kami selenggarakan tidak menghasilkan keputusan. Apabila tidak menemukan hasil, maka diadakan Pemira ulang. Poin kelima, ini jelas tidak menghasilkan keputusan. Hari ini apa yang terjadi? Hari ini saat dilakukannya audiensi pertemuan itu MPM mengambil sikapnya sendiri, membuat keputusan sendiri secara arogan, dan itu dilihat oleh Kabiro Kemahasiswaan dan mereka hanya diam. Audiensi ini siapa saja? Itu ada Orkem, ketua Catum Hima, lalu ada kami kandidat presiden dan wakil presiden, lalu ada ICT, Kabiro Kemahasiswaan, lalu ada Warek 3. Oh gitu. Iya. Jadi istilahnya pengumuman lah ya audiensi itu ya. Iya, seharusnya kan itu mengumumkan. Iya, seharusnya itu kan mencari solusi. Oh gitu. Lalu tindakan yang dilakukan Dinda saat itu? Iya. Entar, pengumumannya apa yang dihasilkan? Dihasilkan bahwa langsung penetapan seperti udah melantik gitu. Oh, langsung melantik. Oh, siapa pemenangnya langsung disebutkan. Oh, padahal poin nomor 5 sudah jelas ya. Iya, benar. Oh gitu, sudah menetapkan. Iya. Oh iya. Gimana nih kok kayak labil gitu loh MPM-nya ya? Sangat deh. Kayak labil gitu loh. Ini kayak aturan dibuat, ditandatangani terus diabaikan. Iya. Itu sebenarnya pihak rektorat sebelum terjadinya penetapan atau berita acara ini sudah mengetahui belum? Sudah, karena sudah aku jelaskan juga kan. Kapan? Di saat audiensi itu. Oh gitu. Oh jadi saat penetapan itu oleh MPM, Dinda sempat menjelaskan dulu kepada Bapak Wakil Rektor 3 bahwa aku jelaskan dari awal penyelenggaraan dan sampai selesai Pemira itu Pemiranya tidak sehat, dan itu kutanyakan juga kepada Bapak Warek 3. Apa jawab beliau? Kutanya, Bapak, apakah Pemira hari ini sehat? Dan beliau bilang, itu sehat. Sehat? Iya. Dari mana sehatnya? Nah, kalau ada kesalahan itu, kata beliau, itu manusiawi. Oh, manusia itu memang penuh dengan kehilafan, guys. Iya, gitu memang. Dan akan diperbaiki ke depannya. Kata dia seperti itu. Oh, tahun depan maksudnya? Iya. Lama
bersama ya untuk yang terbaik. Iya, tahun depan akan ada dinda-dinda berikutnya ya. Pasti itu. Iya, memang dalam ini demokrasi ya, dalam demokrasi seharusnya pihak rektorat ini juga harus apa namanya, bisa mengambil alih ya istilahnya, bisa mengambil alih untuk memediasi persoalan yang ada, karena ini memang udah gak jelas. Dinda pun hari ini kalaupun menang, Dinda pun kalau hari ini menang itu juga gak sah. Iya, benar. Benar nggak? Kalaupun Dinda menang ya, Iya. nggak sah karena memang nggak ada juklat teknis. Iya kan, dalam berkompetisi itu, dalam jangankan kompetisi untuk demokrasi ya, untuk mencalonkan diri menjadi peserta muli meganai, menjadi peserta tari, lomba-lomba dan sebagainya, itu harus ada juklat teknisnya. Kalau enggak jadi liar. Benar. Jadi liar ya, namanya nggak ada aturan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, apa yang ditempuh Dinda hari ini? Dinda menolak ya artinya? Iya, menolak. Iya. Terus apa yang ditempuh Dinda hari ini? Mungkin yang ini hari ini tanggal kemarin waktu ini audiensi tanggal 1 ya? Tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 2. Ini tanggal 3. Apa yang sudah dilakukan Dinda hari ini? Hari ini mungkin masih melakukan perlawanan. Perlawanan ya. Melalui mungkin sudah komunikasi dengan pihak rektorat. Karena yang saya tahu Bang Firman itu bagian dari orang-orang yang ikut juga berkompetisi di waktu itu mau mencalonkan di pilkada ya. Artinya kan dia paham sekali soal aturan-aturan dalam melakukan pemilihan untuk menjadi seorang calon. Ini sudah ada komunikasi dengan rektorat? Belum ada sih, cuman Pak Rektor itu sudah mengetahui. Apa kata? Taunya dari mana? Wakil rektor. Iya. Oh iya, wakil rektor ya, lah masih jalur ya, pasti tahu lah dia itu ya. Apa yang menurut Dinda ketahui, apa tanggapan rektorat? Iya, Bapak Rektor menyerahkan ke Bapak Wakil Kemahasiswaan lagi ya? Iya, ke Bapak Wakil Rektor 3 dan ke Kabiro Mahasiswaan untuk melakukan yang terbaik lah. Tetapi ternyata yang terbaiknya memberatkan dan menzolimi salah satu paslon. Sebenarnya ini sudah tahapan akhir belum? Maksudnya kan itu hanya audiensi penetapan ya. Artinya masih penyelenggara menyampaikan menyampaikan bahwa pemenangnya adalah ini. Iya. Nah, kembali lagi karena tidak ada juklat dan juknisnya, biasanya kan ya kalau ada terjadi kesalahpahaman, terjadi perselisihan itu ada tenggat waktu, lalu kita menyampaikan aturan-aturan ya, misalnya banding ya atau apalah gitu kalau dalam ininya. Itu ada nggak? Sudah tidak ada sama sekali. Pokoknya langsung menetapkan secara arogan membacakan hasil itu. Gitu. Itu sudah pemira yang dilakukan kampus Dharma Jaya hari ini tidak sah. Iya. Tidak sah. Kenapa? Persyaratannya ada, tapi juklat tulisnya nggak ada. Tatipnya nggak ada. Iya. Gitu. Itu kan bisa jadi acuan dari Dinda. Ini bukan yang ngajarin ya. Maksudnya Dinda mengusulkan ke rektorat melalui surat gitu. Ada apa nih ya selain yang akan dilakukan Dinda? Kalau mungkin untuk sejauh ini mungkin melakukan perlawanan yang seperti ini dulu agar Bapak Rektor, Wakil mendengar Rektor, kemahasiswaan itu mendengar dan melihat ya bahwa ada ketidakberesan di dalam pemira tahun ini gitu. Yang kemudian jangan dibiarkan. Oh iya. Jangan. Kalau dibiarkan bagaimana bibit-bibit yang akan meneruskan generasi ini kan? Iya. Apalagi kita sebagai mahasiswa. Karena memang nggak enak kalau dicurangi. Iya. Kalau kalahnya itu fair, saya pasti akan menerima. Pasti dong. Berjiwa besar ya kan? Iya, karena aku berpikir bahwa ada proses yang tidak aku jalankan. Tapi ini kan kalahnya dicurangi. Oh iya. Tidak transparan, tidak adanya aturan-aturan mainnya, juga sudah ada kesepakatan bahwa tidak ada hasil dalam pemira. Ya, ini kan artinya memang harus ditindaklanjuti oleh Pak Firman nih, Bang Firman. Ini gimana ini Bang Firman?
Ini aduh mahasiswanya ini kan bibit-bibit calon-calon nanti pemimpin Lampung nih. Wah, pemimpin Lampung ini dong. Ya, nanti nggak taunya MPM-nya nanti jadi KPU provinsi sama KPU kota kabupaten, bahaya. Ikut yuk, gua ikut juga, nanti gua aja lah yang dari KPU. Tanpa aturan. Sama gua kalau ngomong kayak aturan. Saya dan wakil saya itu akan mengambil sikap juga seperti menolak semua hasil keputusan, habis itu meminta pihak-pihak terkait memenuhi kesepakatan yang sudah dituangkan dalam berita acara dan meminta rektor IIP Dharma Jaya mengambil andil dalam hal ini. Ya itu benar. Memang yang sebaiknya yang dilakukan Dinda adalah ini bukan apa ya, bukan dari sebuah perlawanan ekstrim atau sebuah arogansi ya dari seorang calon peserta, tapi ini adalah bagian dari demokrasi ya. Benar. Iya, ini apalagi kampus Dharma Jaya itu kan sangat demokrasi. Iya, tapi terjadi ketidakdemokrasian. Bang Firman itu adalah salah satu calon independen waktu itu, adalah bagian dari orang yang pernah melakukan pencalonan ya, walaupun tidak ini, artinya dia paham sekali soal demokrasi, pasti paham sekali soal demokrasi. Artinya kan beliau juga pasti akan mengajarkan mahasiswanya untuk melakukan demokrasi yang benar, karena memang disakiti itu nggak enak ya. Tapi memang harus dibuat surat ya. Takutnya Bang Firman belum dengar. Ya kan, ini menurut Dinda nih dengar nih, ya kan? Menurut Dinda udah dengar nih dari wakil-wakilnya yang ada di kampus, di rektorat. Enggak taunya dia belum dengar. Bisa disampaikan, orangnya Bang Firman tuh orangnya welcome. Ya, yang saya tahu ya. Datengin. Boleh tuh. Ya harus, sebagai ngadu ke bapak itu boleh, wajib lah, karena bapak kita di kampus kan. Iya, wajib. Ini bagian dari itu adalah kronologis dari cerita yang hari ini terjadi di kampus Dharma Jaya, yaitu demokrasi yang carut marut menurut saya. Ya, carut marut ya menurut saya ya, karena memang harus dimulai dengan aturan, nggak boleh dilakukan tanpa aturan, bahaya. Melakukan sesuatu di negara yang tertulis itu harus memakai aturan yang tertulis. Nah, harapan dari Dinda nih. Harapan saya sih kampus dan Orkem itu bisa mengintrospeksi diri bahwa hari ini kampus melakukan pembiaran, ada kemungkaran di dalamnya lalu dibiarkan saja. Dan menurut saya hari ini yang saya lakukan itu adalah melakukan perlawanan. Kalau saya diam saja, saya merasa berdosa besar tuh, karena membiarkan ada kemungkaran yang terjadi kan. Mungkin bagian dari merusak demokrasi. Pasti itu. Jangan ya. Dan kedepannya jangan sampai ada Dinda-Dinda lagi tuh. Yang akan merasakan kejoliman di kampus biru tercinta kita ini. Kak Dinda melawan karena Dinda merasa ya kampus ini harus diselamatkan. Iya, karena kita ini bibit-bibit unggulnya nih. Kalau bibitnya saja sudah rusak, bagaimana saat kita sudah menjadi sesuatu di kemudian hari? Gimana mau di luar kampus ya? Iya. Wah, ya benar. Rusak ini pola pikir mahasiswanya nanti. Nah, ini calon bibit unggul juga nih di luar. Tolong ya, nanti kalau jadi dewan milih pemilihan ini, pilek tolong dipilih. Amin. Kalau saya nggak ikutan lagi. Promosi. Iya, memang benar itu. Jadi harapannya adalah kampus bisa introspeksi, bukan hanya introspeksi ya, tapi melakukan hal-hal konkret. Ya, jangan introspeksi diri aja. Introspeksi iya, tapi nggak melakukan hal yang konkret. Artinya harus dilaksanakan pemira ulang yang lebih biar semuanya fair. Yang lebih benar ya, yang ada aturan, harus ada juklak dan juknisnya juga. Kalaupun ternyata nanti setelah lakukan pemira ulang ternyata Dinda ini kalah ya. Pasti legowo. Apalagi itu menurutku juga pemira ulang nanti itu semua elemen harus dilibatkan. Tidak hanya MPM saja yang menjadi panitia. Itu karena kita sudah lihat tuh indikasi keberpihakannya. Indikasinya ya. Iya. Wah, saya bingung juga ya. Hari ini kita ini kan udah biasa, bukan dari tahun 98 itu demokrasi yang dilakukan. Ini berikutnya kebetulan sekali
Oh enggak, sengaja kayaknya. Enggak, dari 98 artinya sudah terbangun bibit-bibit demokrasi yang benar gitu loh. Kita sudah mulai bebas berpendapat, kita juga sudah mulai main aturan enggak sembarangan, dan pihak-pihak pun tidak arogansi dengan kekuasaan ya. Iya. Nah, kalaupun ternyata nih mungkin ada perjuangan dari Dinda yang akan dilakukan kemudian hari, seperti melakukan surat menyurat atau melakukan audiensi dengan rektorat atau apapun itu, ternyata perjuangan Dinda ya istilahnya apa ya namanya, diabaikan lah gitu, dibiarkan saja, dibuat mencair. Ada pesan untuk pihak kampus dan mahasiswanya? Iya, berarti kalau seperti itu kampus lagi-lagi membiarkan kemungkaran terjadi itu. Bapak Rektor, Wakil Rektor 3, Kabiro Kemahasiswaan, dan kawan-kawan yang lain yang ada di kampus, mereka berarti menutup mata untuk melihat suatu kebenaran. Jadi berarti ya mungkin apa ya? Ya mungkin saya harus legowo untuk hal itu. Tetapi yang harus diingat lagi, kalian zolim terhadap seseorang gitu loh. Dan itu pasti ada hari pembalasan. Hari pembalasan yang pastinya jangan sampai kampus Dharma Jaya mencetak orang-orang yang tidak tidak demokratis. Iya. Ya kan? Karena sayang. Iya, mencetak mahasiswa, karena kampus Dharma Jaya termasuk kampus yang besar di Lampung, dan harus mencetak orang-orang yang punya intelektualitas, integritas yang memang harus jempol. Iya kan? Iya. Semangat Bang Firman. Ayo. Harus semangat, Pak. Ayo ini pasti Bang Firman bisa solusinya pasti ada dari Bang Firman. Saya nggak, Bang. Tapi saya yakin Bapak Rektor pasti mempunyai kebijakan yang luar biasa. Dia tidak akan membela, biasanya ya Bang Firman itu tidak akan membela salah satu calon lah. Beliau tidak, tapi akan membela kebenaran. Wah, itu pasti. Saya dukung Bang Firman. Dan apapun yang dilakukan Bapak itu pasti yang terbaik. Dan saya dukung MPM untuk melakukan pemira ulang. Ayo, MPM, ayo. Satu lagi, semua elemen harus dilibatkan gitu. Elemen apa saja itu? Itu seperti UKM, Hima. Itu nggak dilibatkan? Itu tidak dilibatkan sama sekali. Hanya panitia penyelenggara itu hanya MPM saja. Iya. Mungkin aturan dari kekuasaan seperti itu. Mungkinan seperti itu. Ya, artinya memang pesan hari ini adalah demokrasi itu harus dimulai dari bibit yang baik ya. Seperti Meme dibilang, aturan buat dilanggar, artinya ada pelanggaran ketika ada aturan ya. Ketika tidak ada aturan maka menjadi liar. Dan demokrasi yang dihasilkan pun menjadi tidak baik. Oke, mungkin itu saja Dinda. Iya, itu saja. Semoga perjuangannya berhasil. Amin. Kalau melawan tidak boleh takut-takut. Kalau kalau ragu-ragu jangan mau. Kalau ragu-ragu jangan ngelawan. Iya. Takut? Enggak dong, karena kita benar. Kita mempunyai bukti-buktinya. Biasanya kalau mahasiswa itu ada penekanan dinilai, kalau enggak di DO, takut? Enggak lah. Enggak. Kenapa harus hal itu? Kan sudah aku bilang, bakal ada hari pembalasan jika mereka melakukan hal seperti itu. Ini kayak bahasa kiamat. Iya kan, kiamat kecil tapi cuy. Iya, Dinda ya. Saya takut Dinda kalau kiamat besar, kiamat kecil aja. Belum nikah soalnya ini. Oh iya, saya juga belum punya anak lagi nih. Oke, curhat terus. Oke, Dinda, terima kasih. Mungkin Dinda hari ini adalah bagian dari salah satu peserta demokrasi yang hari ini merasa dicurangi ya. Merasa dicurangi. Bukan merasa, memang dicurangi. Memang dicurangi dan memang pemiranya sudah dimulai dari yang tidak benar, tidak adanya aturan dan juga sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan sebenarnya. Oke, begitu saja. Terima kasih Dinda sudah bisa hadir di studio Cawekam. Mungkin calon peserta duanya kalau mau ngomong juga di Cawekam diperbolehkan ke sini, atau MPM-nya kalau mau ngobrol juga di sini, mau klarifikasi. Oh, sebenarnya Dinda nggak begitu, ada aturan mainnya, ada ininya, silahkan, monggo ya kan, kita siap ya untuk berdiskusi.
semoga kuliahnya lancar. Amin. Ya kan, nilai-nilainya bagus-bagus. Harus dong, harus. Harus ya. Dan apapun yang dilakukan aktivitasnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yulzin Sanggem bersama Dinda Nafitu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.